Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita datang ke Dinas Pertanian. Nah, salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur atau nomor 2 di Kalimantan Timur. Kita langsung bareng dengan Kepala Dinas Pertanian. Nah, sedikit latah ini, Pak. Padahal sebenarnya Lama udah ketemu soalnya. Lama udah ketemu soalnya. Pak, sebelumnya bertugas di perikanan ya? Iya, siap. Nah, sekarang bertugas di pertanian. Walaupun sebenarnya produk lama rasa baru gitu. Rasa baru. Betul. Izin Pak Kadis, mohon maaf mengganggu waktunya kami dari tim Sampul Said menyambangi Dinas Pertanian. Izin Pak Kadis, saat ini aktivitasnya Pak Kadis apa nih? Aktivitas ya rutinitas pas di luar dari kedinasan. Ya biasalah sebagai manusia, sebagai orang tua ya, kita punya keluarga, ya sibuk di keluarga kalau hari libur. Ya tetap kita menjaga kesehatan, tetap olahraga seperti itu. Hobi apa itu? Saya hobi catur. Oh iya, beliau adalah ketua catur Iya. di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Iya. Diam-diamnya suka main catur ya. Jadi kalau bicara tentang strategi, insya Allah beliau khatam. Pak Kadis, tapi saya tidak mau bicarain catur di sini. Saya mau bicarain pertanian kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara ditunjuk jadi ibu kota negara, jadi ibu kota Nusantara di negeri kita. Dan ini menjadi salah satu peluang atau jadi ancaman, Pak Kadis. Nah, ini menurut saya menarik untuk kemudian jadi sebuah dialog awal kita. Pak Kadis, Penajam, bagaimana kondisi sektor pertanian kita untuk saat ini, Pak? Ya, kita di luar dari bicarain tentang masalah lagi El Nino ya. Iya. Jadi gini, bicara tadi awal ya berkaitan dengan IKN, saya kira ini anugerah bagi kita semuanya. Bukan hanya di sektor pertanian, tapi secara umum ya. Pemerintah Kabupaten Nusantara menyambut baik. Nah, berkaitan dengan kondisi pertanian di Penajam Utara, saya kira mungkin sebelum ada IKN juga memang sektor pertanian ini merupakan sangat strategis ya. Karena pertanian ini merupakan suatu sektor dasar ya, untuk kebutuhan dasar manusia terutama pangan kan, seperti itu. Nah, dengan ada IKN ini paling tidak ke depan ada perubahan lah sistem kerja kami ya terhadap pola pembinaan kami terhadap pertanian. Nah, berkaitan dengan itu tadi kami sampaikan bahwa kenapa strategis, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi sebenarnya. Sebelum IKN itu sudah di atas 20,6%, itu data BPS terakhir ya. Nah, tentunya dengan ada IKN ini pastinya juga akan bertambah ya kontribusi itu. Nah, cuma memang data terakhir dari BPS belum ada dirilis berkaitan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Nah, kita bicara pertanian dalam arti luas ini ya. Nah, itu termasuk di sektor perkebunan, tanam pangan ya, dan juga yang sektor perikanan yang disebutkan tadi oleh Mas Aid tadi, ya, itu subsektornya kan, itu termasuk dari perikanan. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, apakah menjadikan peluang atau tantangan ya? Nah, yang jelas kalau kami lihat dari segi bisnis, kalau kita lihat ya peluang ya, karena dengan ada IKN ini otomatis arus barang dan jasa termasuk ada pertambahan produk ya pasti terjadi ya kan, karena dengan ada pertambahan produk berarti kebutuhan pangan akan lebih meningkat. Otomatis itu bisa jadikan pasar. Nah, di sisi lain kami sebagai dinas yang bersedia di sektor produksi itu jadi tantangan juga, karena apa tantangan ke depannya dengan adanya jumlah penduduk otomatis kami harus meningkatkan produktivitas kan, karena kebutuhan akan bertambah. Dengan kondisi infrastruktur, SDM dan sumber daya yang ada, yang kalau kita lihatlah kondisinya agak terbatas, otomatis kami harus bekerja 2 kali lipat. Yang tadinya kami hanya bisa memproduksi untuk kebutuhan masyarakat Penajam yang sekitar 200.000 jiwa, otomatis dengan ada penambahan itu akan menjadi tugas kami untuk memenuhi kebutuhan itu, seperti itu. Jadi tinggal melihat sisinya. Tergantung melihat sisinya, Pak. Iya, seperti itu. Izin Pak Kadis, mindset di luar itu kan pertanian seolah-olah ngurusin sawah aja gitu, padahal ada beberapa komoditas ya, pertanian. Pak, apa sih komoditas andalan kita di Penajam, Pak, di PPU gitu maksudnya? Jadi berkaitan dengan pengembangan komoditas, kami tetap mengacu kepada ada SK Menteri Pertanian yaitu yang mengatur itu SK Menteri nomor 472 tahun 2018. Jadi di dalam surat keputusan itu ditetapkan bahwa pengembangan kawasan produksi hortikultura dan pangan untuk Kalimantan Timur itu
hanya ada diutamakan di 7 komoditas. Jadi yang perlu dikembangkan di sini padi, ya, jagung, ubi kayu, pisang, cabai, ya, bawang termasuk itu ya. Masuk bawang, Pak? Iya, itu yang bertes. Nah, namun untuk di Penajam Pasir Utara berdasarkan hasil kesepakatan kami, hasil rapat kami dengan tim peneliti pertanian UIKN. Nah, untuk Penajam Pasir Utara dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di UIKN itu kita ditambah lagi 3 komoditas. Apa itu, Pak? Yang perlu dikembangkan di sini yaitu pepaya, buah naga, termasuk nanas. Jadi Nih, itu. ini berarti jadi, menarik jadi nih. Kita, iya, ada peluang besar, pertambahan. termasuk nanas. Artinya IKN siap nampung, Siap, ya? ya. Siap nampung. Nanas, terus kemudian Buah buah naga naga dan sama pepaya. Pepaya. Ya. Pepaya ini kan apa ya? Jadi tanaman yang familiar banget di Ya, masyarakat kita ya. Dan insya Allah untuk kondisi tanah kita memungkinkan tidak, Pak? Tanaman-tanaman yang hari ini yang menjadi kebutuhan itu terpenuhi. Saya rasa terpenuhi karena memang pepaya termasuk tanaman yang di daerah dataran tinggi ya. Nah, jadi cukup bisa bertahan lah. Kita sudah punya ada sentra-sentra pepaya itu ada di daerah Bebulu. Di Bebulu itu cukup potensial. Oh, kita sudah punya sentra. Ada sentra pepaya itu. Untuk tanaman lain, Pak Kadis, ada sentral-sentral lain nggak? Oh ya, ternyata di daerah sini khusus padi nih, khusus di daerah sini khusus untuk atau saat ini masih sabu jagat, Pak Kadis? Kalau hortik itu tersebar. Tersebar, Kalau siap. pangan itu memang kita lebih terpusat di Bebulu karena memang hamparannya cukup luas di sana. Ada berapa luasan di Sekitar sana? di sana sekitar 47.000 hektar kan lahan. 40? Sekitar 7.000 hektaran. 7.000? Ya, yang potensial di daerah Potensial. Bebulu ya. Untuk tanaman pangan padi ya khususnya. Kalau hortik itu tersebar ya. Karena memang di hortik itu kan tidak perlu hamparannya luas, hanya cukup 1/4 hektar sudah betul, bisa betul. dia Sudah memungkinkan sudah untuk bisa Dan itu tersebar di 4 kecamatan atau? Iya, berkecamatan. Oh, masyarakat Iya, kita masih ya. ada. Pak Kadis, ini kalau bicarain tentang masalah apa sih, aku yakin ya, apalagi dengan kondisi kita belum punya embung air yang jelas untuk pengaliran irigasi pertanian. Kendala apa, Pak? Selain itu ya kita sudah tahu juga lah kondisi kekeringan hari ini. Bagaimana kondisi kendala kita saat ini, Pak Kadis? Ya memang namanya bicara tanaman ya, apalagi tanaman padi memang kuncinya tuh di air ya. Nah kita tahu sendiri bahwa memang sebagian besar, bukan sebagian besar lagi, hampir seluruhnya ya, potensi sawah kita sini tak ada hujan. Jadi kita berharap hanya dari hujan. Tapi alhamdulillah curah hujan di Kaltim ini cukup bersahabat. Jadi memang kita tidak juga terlalu selama ini dampak kekeringan kemarau basah bilang orang tidak ya, terlalu karena ya. memang pola itu kan terulang. Jadi masyarakat petani sudah bisa mengatur. Jadi memang dalam rangka itu tadi menghadapi kemarau yang diperkirakan katanya harusnya kan di bulan ini sudah mulai ya. Udah mulai, Nah, tapi masih hujan, Pak. Tadi masih malam masih hujan. Memang itulah uniknya memang di Kaltim ya. Beda di daerah-daerah kayak Sulawesi Jawa itu memang sudah masuk kemarau. Nah, alhamdulillah kita diberi anugerah itu mungkin karena ada IKN tadi ya. Mungkin Allah itu memberi anugerah itu. Jadi memang untuk antisipasi itu kami sudah melakukan langkah-langkah karena langkah-langkah itu juga memang sudah diinstruksikan dari kementerian dalam rangka menghadapi kemarau itu. Nah, yang pertama utama itu pasti paritas bibit. Memang kami sudah upayakan untuk paritas yang memang yang tahan kekeringan dan tingkat keasaman yang tinggi. Itu ada memang bibit seperti itu. Dan itu memang sudah disiapkan. Sudah kita siapkan antisipasi. Ada itu. mitigasi Ya, sampai sudah ke dari titik awal itu ya. seperti itu. Makanya ada pola percepatan tanam. Nah, ini alhamdulillah di saat ini mereka sudah pada tanam semua. Jadi mungkin dipikirkan nanti begitu masuk kekeringan di Agustus sudah pada panen ya. Mungkin kalau ada yang puso ya tidak terlalu signifikan seperti itu. Antisipasinya sudah dipersiapkan. Termasuk langkah-langkah persiapan pompa di mana ada titik-titik air itu sudah kita siapkan. Pak, sedikit minta disinggung, Pak, terkait tentang harga pupuk dan keberadaan pupuk kita di PPU. Kebutuhan pupuk petani kita bagaimana, Pak, saat ini? Jadi memang gini, keadaan pupuk alhamdulillah sejak Pak Prabowo ini ada penurunan pupuk harga pupuk sekitar 20%. Nah, semua produk ada beberapa memang komoditas itu memang dapat subsidi dari pemerintah. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Lancar aja, alhamdulillah lancar. Sejauh ini belum ada informasi belum ada. Sudah. Dan terus kalau misalnya ada problem, Pak, apa yang mesti dilakukan petani kita kalau seandainya memang kondisi kita itu ada masalah di lapangan, baik itu pupuk ataupun kondisi lahan mereka?
Nah, berkaitan dengan itu kan berkaitan dengan sarana produksi ya. Iya. Sebenarnya intervensi pemerintah daerah itu cukup luar biasa sebenarnya. Kalau mungkin Pak Mas Said bisa lihat ke lapangan, hampir semua komoditas itu kita subsidi, kita bantulah paling tidak ya, baik dari Semua komoditas tadi. iya, kan kita ada bantuan bibit padi, bibit jagung dan sebagainya itu. Sebenarnya sudah intervensi seperti itu, termasuk ada juga pupuk di luar pupuk subsidi kita bantu kan ada mungkin ada kita dengar ada bantuan pupuk cair dan sebagainya itu kan atau pupuk anti asam. Jadi sebenarnya intervensi pemerintah itu luar biasa sebenarnya terhadap pembangunan pertanian di Penajam Pasir Utara ini. Pak, bagaimana strategi pemerintah ini Pak untuk menjaga lahan pertanian kita? Karena Bapak, kita nggak bisa pungkiri di lapangan ada yang pertanian yang nanam sawit gitu Pak. Nah, itu bagaimana Dinas Pertanian untuk kemudian bisa menjaga itu Pak? Jadi berkaitan dengan alih fungsi sebenarnya itu sudah pemerintah pusat sudah mewanti-wanti sebenarnya sudah diatur sebenarnya itu ada Undang-Undang 41 tahun 2009 kalau salah itu mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan LP2B. Sebenarnya undang-undang sudah diatur sebenarnya itu. Nah, itu harusnya memang dari pemerintah daerah juga membuat aturan daerahnya tentang perlindungan lahan pertanian itu. Nah, cuma kami itu memang perdanya belum ada. Edaran bupatinya sudah ada berkaitan dengan itu. Memang di situ sebenarnya kalau di undang-undang ada batasan ya bahwa ketika lahan itu dimasukkan lahan pangan berkelanjutan itu 25 tahun tidak boleh dirubah atau dialihkan. Iya, itu agak itu. Nah, memang juga kami juga ke depan akan memperketat ketika ada alih fungsi. Contoh misalkan ada pembangunan perumahan misalkan. Nah, itu kan rekomnya dari kami. Kalau memang itu masuk kawasan di suratnya itu pertanian itu rekomnya dari kami. Yang kadang sulit itu gini Pak Kadis, iya pemilik tanah merasa, loh ini tanah saya gitu. Kadang-kadang kayak betul. gitu. Ya itulah, makanya memang pemerintah harus siap seperti itu ya. Memang kita, kalau saya berpikirnya seperti ini, tanpa diatur pun masyarakat itu tidak akan melahirkan fungsi lahannya. Ketika lahan itu penuh air semua, ketika sawah itu penuh air, tidak akan mungkin alih fungsi. Tidak mungkin dia tanam sapi kalau selama itu penuh airnya. Dia nggak akan mengalihkan. Pasti dia akan tanam padi kan gitu. Nah, itulah yang kita dorong terus untuk terwujudnya bendungan gerak Telaka itu. Oh, bendung Telaka itu. Iya, memang harus itu. Jadi, oh iya Pak, ngobrol di bendung Telaka sejauh mana sih Pak bendung Telaka? Ya, ini ya masih terus diupayakan pemerintah daerah ya, termasuk dari provinsi juga sudah, masuk dari teman-teman di komisi di DPR RI sudah. Nilainya itu besar banget nggak sih Pak? Ya, kami kurang paham nilainya kan itu kan teknisnya mungkin PU yang itu. Ya, kami hanya pengguna kan seperti triliun mah Pak ya. Tapi memang kebijakan Pak Presiden ini sekarang luar biasa berkaitan dengan sektor pertanian ini. Efeknya itu besar sekali nggak sih Pak untuk bendung Telaka itu? Jelas. Jadi sebenarnya efeknya itu multi ya, karena gini bukan hanya sektor pertanian yang hidup, pariwisata juga hidup, perikanan juga hidup kan ketika itu sudah terjadi. Iya, jadi banyak multi efeknya itu luar biasa. Pak, untuk program prioritas Pak yang dilakukan dinas kita di dinas pertanian sendiri Pak. Jadi sebenarnya ya kami sampaikan tadi awal bahwa memang ada beberapa komoditas yang harus kita dari komoditas 7 itu jadi prioritas. Iya, kan? itu harus prioritas karena itu sebagai tolok ukur kita ya. Cuma yang paling utama ada memang sekarang Pak kita kan diarahkan dalam rangka Pak Presiden mengarahkan untuk swasembada dan swasembada ini Pak Presiden minta berkelanjutan dan ekspor itu beban memang sebenarnya. Jadi kami ke depan ini kita upayakan untuk 3 kali tanam itu dalam rangka mengejar itu target. Dan memungkinkan nggak kita itu Pak 3 kali tanam? Jadi sebenarnya begini, peningkatan produksi kan ada 2 ya, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau ekstend berarti kita memperluas kan, nah, dengan kalau ada lahan kita bisa buka lahan yang baru. Tapi karena kondisi lahannya ada terbatas, otomatis kita diintensifikasi. Jadi memang kita harus merubah pola tanamnya, harus ada inovasi untuk peningkatan produksi. Ya itu tantangan kami lah, itu tugas kami, prioritas kami ke depan seperti itu. Menarik nih Pak. Ya. Pak Kadis, saya nangkapnya sesuatu pertanian kita ya wajahnya akan cerah gitu. Insya Allah, insya Allah. Kita berharap itu besar, terlebih lagi bagaimana intervensi pemerintah terhadap teman-teman yang penggiat pertanian. Nah, ini luar biasa. Saya tadi tangkap bahwa ada beberapa hal
khususnya bicara tentang bagaimana pupuk, bagaimana lahan, bahkan hari ini upayanya bagaimana bendungan Telaki juga dimaksimalkan. Pak Kadis, dengan semua hal ini memungkinkan tidak konsep petani berdasi atau di era modern saat ini, Pak? Ya, jadi kembali lagi kami sampaikan juga teman-teman di lapangan, para pelaku usaha di sektor pertanian. Kami hanya regulator. Oh, iya, betul. Tugas kami regulator, fasilitator. Nah, itu kembali ke teman-teman. Kuncinya kan di situ. Betul. Kalau mau maju ya silakan teman-teman seperti apa kan seperti itu. Betul. Kita sudah buat Kerangkanya. Jadi seperti itu kembali lagi. Apalagi kami di pemerintahan kan terus berganti nih kepemimpinan ini. Ya, betul, kan betul. seperti itu. Nah, kami sampaikan kembali lagi. Nah, yang kami dorong sekarang ya petani-petani milenial itu, teman-teman yang generasi muda lah kita Ya, harapkan lebih karena sekarang kita sudah mekanisasi. Belum ke arah digitalisasi ya. Mekanisasi sudah itu penggunaan drone aja kami sekarang kami punya drone itu ada 5. Nah, kendala sekarang di operator. Nah, operatornya harus paling anak muda ya yang iya, punya. benar, Nah, yang ini paham. ini masih belum kita fungsikan karena operatornya belum ada, baru kita latih. Nah, itu pun dari yang ada kemarin kita seleksi. Hanya 5 aja yang bisa. Kami minta kan 1 drone paling tidak 2 ada pendamping. Nah, ini sudah ada drone kita di gudang sudah ada. Nah, jadi nanti Drone mereka udah untuk lewat penyembur itu, Pak? untuk pupuk, untuk bisa. Sudah. Kendali, Dan saat ini lagi proses pelatihan, Pak ya? Iya, kita latih itu. Pak, nah ini pertanyaan terakhir ini. Apa harapan Bapak dan pesan Pak Kadis untuk masyarakat PPO untuk terus bisa optimis dengan beberapa hal intervensi pemerintah di dunia pertanian, Pak Kadis? Agar ya masyarakat kita itu betul-betul mencintai apa yang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri. Iya, dari awal kita sampaikan bahwa adanya IKN kan peluang ya. Pasti kita harapkan ke depan nih pertanian ini bukan hanya pekerjaan sampingan. Jadi kita harapkan jadikan pekerjaan utama ya, seperti itu. Jadi harusnya membacanya seperti itu karena peluang sudah ada. Sekarang pemerintah sudah all out ya membantu dari awal dari sarana produksi sampai ke pasca juga kita bantu. Terutama padi. Sudah jelas kebijakan Pak Presiden kemarin. Mereka hanya tanam padi saja, begitu panen langsung Bulog yang beli, kan seperti itu. Nah, itu kan sudah luar biasa kebijakan seperti itu. Ada standarisasi harga sudah ya? Ya, memang ke depan kami lebih ke arah ke kualitas. Kualitas. Nah, maka kami sampaikan teman-teman, ketika itu harga produk sudah orang bicara kualitas sudah. Ya, betul. Bulog sudah mulai milah-milah sekarang. Petani, masyarakat juga milah-milah kan mana yang seperti itu. Jadi memang. Ya termasuk masyarakat kita sendiri. Iya, kami harusnya ke sana sudah memang harus ke kualitas. Masuk ke kalau nilai produksi kita sendiri sudah sangat. Sudah kalau kami kan sudah surplus memang surplus terus. Nah, sekarang ini produksi kemarin terakhir itu dalam bentuk berasnya sudah 50.000 ton. 50.000 ton dengan jumlah penduduk kita sekarang 205.000 kalau tidak salah. Kebutuhan pangan beras untuk masyarakat per orang per kapita per tahun kan 84,2 kilo aja. Nah, tinggal kita kalikan 84,2 kilo kali 200 berapa aja itu? Sekitar 16.000 ton lebih kan? Iya. Nah, produksi kita kan sudah 40-nya, berarti surplus. Nah, dan kalau bicara produksi, nah tinggal kualitas. Hari ini mengarah ke kualitas. Ya, kualitas. Karena memang ada keluhan juga di Bulog, kualitas kita masih di bawah lah. Problem kita sebenarnya kenapa sih, Pak? Ya memang tadi kondisi air. Ya kualitas itu kan hubungan dengan tadi budidaya, proses budidaya itu pengaruh dari bibitnya. Termasuk bibitnya. Iya, termasuk penanganan pasca panennya. Karena padi itu tidak selamanya perlu air dia. Dan problem yang biasa dihadapin di masyarakat kita itu cara dia memaintenance itu ya. Itulah ya, karena memang ini mohon maaf aja karena mereka biasa terfasilitasi kan. Iya. Jadi agak itu. Jadi kita anukan ke teman-teman kita karena kami sampaikan bahwa petani ini ada pahlawan pangan, pejuang pangan kan ya. Ya sampean berjuang bawa senjata macam kalau tidak makan kan pasti. Betul. Nah, jadi memang pahlawan sebenarnya itu ya petani sebenarnya. Ya kan seperti itu ya. Benar. Ya, kalau saya berpikir seperti itu. Betul, jadi itulah mulianya jadi petani. Nah, jadi ke depan sampean dapat dunia akhiratnya saya bilang sampaikan ke teman-teman petani. Sampaikan begitu. Iyalah gitu kan. Ya kan siapa mudah dapat itu ya kan? Betul. Pahlawan sebenarnya di petani.
Menarik. Kalau petani juga Cuma mau nanam gitu kayak apa gitu. Ya, kan gitu. Saya apapun saya kalau udah ada nasi ya, nggak ada tanaman yang bisa jadi dimakan. itu yang kita anukan ke teman-teman di pelaku usaha di sektor pertanian itu. Oke, Pak Kadis, terima kasih banyak karena ya menarik ya. Saya masih pengen banyak ngobrol tapi durasi waktu juga membatasi saya nggak expect juga sih Pak Kadis. Pertanyaan-pertanyaan saya langsung dibabat tak. Nah, ini bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari pertanyaan yang saya siapkan yang Bapak munculkan dan bisa Bapak jawab. Menurut saya itu informasi penting di masyarakat kita karena hari ini kita harus sadar betul dunia pertanian tidak akan bisa sukses kalau cuma pemerintah aja berupaya secara maksimal, tapi butuh juga peran aktif semua elemen, khususnya teman-teman yang hari ini aktif di dunia pertanian, dan itu butuh kesadaran kita bagaimana menjaga produk yang kita ciptakan menjadi daya tinggi atau memiliki kualitas tinggi. Mungkin seperti itu Pak Kadis, terima kasih udah menerima kami dari tim Sampul Said, dan saya Said Hasan bersama kru mengucapkan terima kasih sudah diterima. Insya Allah kita akan monitor terus, dan insya Allah kalau bisa nanti kalau pas ke lapangan kami bisa diajak pas langsung ngambil gambar di lapangan bareng sama Pak Kadis bagaimana kondisi lapangan. Oke, begitu Pak Kadis kami juga terima kasih kembali atas teman-teman mau berkontribusi dalam rangka membangun sektor pertanian di Manajemen Utara. Kami perlu dukungan, terutama teman-teman generasi muda ya. Terima kasih ya. Makasih Pak Kadis. Saya Said Hasan undur diri bareng dengan Pak Rosyan Aswar, Kepala Dinas Pertanian Manajemen Utara. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.